Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial Excel, pemecahan teks Excel biasanya. Tetapi pagi ini ya, pagi 6.27 AM ya, di tempat saya Sabtu pagi. Biasanya sih saya persiapan untuk badminton, tapi ya sebelum jam 7 saya sempatkan dulu untuk membuat sebuah tutorial buat rekan-rekan. Oke, pagi ini Sabtu pagi saya akan membuat sebuah tutorial terkait if bertingkat. Jadi untuk Excel 2019 dan 365 sejauh yang saya baca tadi ya, ada satu formula baru yang mungkin untuk 365 ada beberapa formula baru yang untuk aerodynamic formula ya, tetapi untuk formula biasa atau legacy Excel atau Excel yang lama ada satu tambahan formula lagi selain text join, ada juga if dengan s ya, if s saya bilang di sini. Awalnya saya membuat sebuah formula atau menjawab sebuah pertanyaan dari rekan yang ada di grup Facebook saya ya, yaitu grup bantuan makro Excel. Saat saya mengetikkan rumus if ya seperti ini, saya menandai ada rumus baru di sini di Excel saya yang 365 ya. Saya memakai Excel 365. Jadi saya ketikkan if, saya menemukan satu rumus baru yaitu if dengan s, fs ya. Jadi saat saya highlight pada rumusnya seperti ini, si Excel memberi saya petunjuk yaitu check whether one or more condition are met. Jadi jika diartikan dalam bahasanya adalah memeriksa apakah kondisi pada satu kondisi atau beberapa kondisi terpenuhi ya, and return a value corresponding to the first true condition. Jadi dia akan memberikan satu hasil true yang pertama yang ditemui ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya ke Microsoft ya, dokumentasi Microsoft, dan saya cari dan saya menemukan ini. Jadi bareng-bareng kita baca ya, nanti akan kita coba praktekkan penggunaan dari fs ini. Fs function checks whether one or more condition are met and return a value that corresponds to the first true condition. Jadi seperti yang saya baca tadi, fs ini pada dasarnya adalah seperti if tapi bertingkat ya, if di dalam if yang biasa kita tulis, kan tetapi di sini disederhanakan dan akan memberikan hasil atau mengembalikan hasil pada kita pada sel yang kita tulisin rumus ini ya, maksudnya ya, hasil true yang pertama. Jadi pada kondisi if bertingkat yang ditampilkan adalah true yang pertama atau kondisi yang ditemui dengan kondisi true yang pertama. Fs can take place of multiple nested if. Seperti saya sampaikan tadi ya, fs bisa menggantikan multiple if di dalam if ya, and much easier to read, lebih gampang untuk dibaca ya, with multiple condition, dengan kondisi yang banyak ya. Jadi nanti akan saya praktekkan if bertingkat ini, if yang lama yaitu if di dalam if dan fs ini juga ya. Dengan ada catatan di sini, the feature available on Windows or Mac if you have Office 2019. Jadi masih hanya di Excel 2019 dan Excel 365 ya. Yang subscribe tentunya yang terdaftar untuk di Microsoftnya 365 ya. Jadi kita baca lagi, simbol sintaknya adalah seperti ini. If something is true, jadi ini kondisi yang pertama. Ini adalah kondisi jika benar akan ditampilkan, kemudian ini kondisi yang kedua, kemudian diikuti oleh kondisi value jika benar untuk kondisi kedua, kemudian kondisi yang ketiga diikuti oleh value jika kondisi ketiga ini adalah benar ya. Sesederhana ini. Please note that if function allows you to test up to, jadi ini bisa sampai memeriksa 127 kondisi yang berbeda ya, sini disampaikan ya. However, we don't recommend nesting too many ya. Jadi di sini si Microsoft tidak merekomendasikan terlalu banyak if bertingkat di sini dalam satu sel ya. This because multiple condition needs to be entered in the correct order. Jadi di sini dicatat bahwa kondisi yang disampaikan harus dalam urutan yang tepat ya.
Jika tidak tepat nanti yang disampaikan adalah hasil yang kurang pas juga, karena tadi di atas sudah disampaikan bahwa fs ini menampilkan atau mengembalikan atau memberikan kita data true yang pertama ya, and can be very difficult to build, test and update. Jadi di sisi maintenance-nya akan susah ya saat formulanya ada. Jadi ini ada satu contoh yang nanti bisa kita praktekkan ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang bisa kita baca di sini. Ada beberapa example remark. Ini ada sedikit remark, kita baca. To specify default result, enter true for your final logical test argument. Jadi defaultnya jika memang kita ingin menyampaikan true, maka pada kondisi argumen yang terakhir harus kita tuliskan true. If none of the other condition are met, corresponding value will be written. Jadi jika kita menyertakan true di kondisi akhirnya, di formula akhirnya, maka akan disampaikan value jika true nya ya. Tapi jika tidak ditulis pun, jika tidak ditemui pada bertingkatnya tidak ditemui kondisi yang diharapkan, maka kondisi terakhirnya akan ditampilkan ya. Jadi ini hanya beberapa catatan saja yang mungkin jarang kita gunakan ya. Jika logical test argument, tadi jika kondisinya tidak pas kita mengisi rumusnya, intinya begitulah. Jika kita tidak pas mengisi rumusnya akan muncul error seperti ini. If entered to view argument for this function ya. If logical test argument evaluated and resolved to value other than true or false, this function. Jadi errornya ada di f bertingkat ini, errornya ada di value jika memang tidak bisa ditemukan untuk true atau false nya. Kemudian if no true condition are found, this function return. Jadi error yang ada di fs ini hanya ada dua, yaitu value dan na ya. Nanti silahkan dibaca-baca saja, link ini akan saya sertakan di video tutorial saya ini. Kita langsung saja ke fs ya. Atau saya coba membuat sebuah satu tabel dulu. Misalnya di sini tabel nilai ya, tabel patokan lah, atau tabel acuan. Biasanya pada rekan-rekan guru atau rekan-rekan yang memerlukan pencarian satu nilai dikonversi ke dalam sebuah kata, bisa menggunakan tabel acuan ini. Contohnya seperti ini. Misalnya ada nilai, sini ada katanya. Di sini nilai 90, kemudian 80 dan 10 lah, seperti inilah. Jadi semisal nilainya lebih besar dari 90, maka katanya adalah baik sekali, seperti ini ya. Kemudian jika 80 adalah baik ya, kemudian jika 70 adalah cukup ya misalnya ya. Kemudian jika 60 saya tambahkan di sini adalah kurang misalnya, seperti ini. Nanti ada tabel nilai lagi yang misalnya nilai siswa atau apalah ya. Jadi misalnya di sini nama siswanya siapa. Ini hanya contoh kasus saja, nanti untuk beberapa kasus yang rekan-rekan hadapi bisa dikembangkan lagi formula F-nya ini ya. Nama siswa misalnya di sini nilai, di sini misalnya keterangan ya, seperti ini ya. Jadi misal di sini nilai siswanya adalah namanya adalah Heru ya, kemudian Monas, kemudian Excel. Jadi ini aja lah, 3 aja lah kita ambil contoh. Misalnya nilai siswanya adalah 93, kemudian ada yang 86, ada lagi yang 66, seperti ini. Keterangannya nanti harapannya bisa langsung ngambil dari tabel acuan di sini ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan formula if yang dulu ya, ini if yang pertama dulu, bukan pakai fs dulu, jadi pakai f yang biasa. Jika pakai if saja ya, pakai if saja, kemudian nanti akan saya contohkan fs nya seperti ini. Jika pakai f saja, maka kita akan menuliskan formula seperti ini. If nilai ini ya lebih besar, if buka kurung, kemudian nilai ini, nilai di nama siswanya lebih besar
mungkin 90 ini diikutkan boleh, jika enggak juga enggak apa-apa. Lebih besar sama dengan lah ya, lebih besar sama dengan 90. Maka kondisi saya tuliskan koma ya. Ini adalah value if true, jadi jika ini kondisi ini benar, 93 apakah lebih besar sama dengan 90? Jawabannya adalah benar, maka akan menampilkan nilai baik sekali seperti ini ya, sekali. Kemudian untuk formula if ini harus mempassing value if false, akan tetapi kita tidak ingin menampilkan value if false, kita ingin menampilkan if lagi di dalam sini ya. Jadi ini yang saya sebut if bertingkat tadi, if di dalam if ya. Saya tuliskan lagi if di sini, if buka kurung lagi, nilai yang ada di sini lebih besar sama dengan 80 ya, yang di sini B5 ya. Kita ketik koma, jika kondisinya true adalah kita tulis baik. Kemudian kita tuliskan if lagi, koma, kita tuliskan if lagi, if buka kurung, nilai ini lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya koma ya, hasilnya adalah cukup. Kemudian kita tuliskan lagi satu kali if lagi, if, jadi if di dalam if di dalam if di dalam if lagi ya. If nilai yang ada di sini kemudian lebih besar sama dengan dari ini ya, tulis koma, kemudian hasilnya adalah kurang ya, kurang koma, sorry, double quote. Nah kemudian kita sampaikan hasil jika tidak memenuhi beberapa kriteria di sini. Misalnya kita tuliskan saja tidak terdeteksi ini aja ya, tutup kurungnya harus kita hitung 1 2 3, F nya kita hitung ya, 1 2 3 4, jadi 4 tutup kurung yang di akhir nanti. Sudah ada 1 2 3 4, kita tekan enter, hasilnya adalah baik sekali karena memang nilai yang ada di sini adalah 93. Atau saya tuliskan saja ini keterangan dengan if saja ya. Nah itu di samping sebelahnya saya tuliskan keterangan dengan if s. Nah, ini ya. Jadi jika formula ini saya copy, Ctrl C ya, saya tekan escape, kemudian saya paste atau saya paste di sini ya, klik paste, dan saya kunci dulu untuk acuannya di sini. Kenapa saya kunci? Saat formulanya saya klik dan drag ke bawah, tabel acuan tidak akan berubah ya. Saya kunci untuk B4, tekan F4 ya pada keyboard, kemudian B5 ini saya tekan F4 juga, B6 saya tekan F4 juga, acuan yang ada di sini ya. B7 juga saya tekan F4 juga. Sudah dikunci, saya tekan enter, hasilnya masih sama nih, saya hapus dulu. Jadi saat saya klik dan drag ke bawah seperti ini, hasilnya sudah menampilkan apa sesuai dengan tabel acuannya ya. Ya jika antara 60 sampai 70 adalah kurang, 70 sampai 80 adalah cukup ya. Dengan menggunakan formula if di dalam if ini, mungkin untuk rekan-rekan yang sudah mahir mengenai formula if di Excel, formula if biasa ya, tidak akan mengalami masalah ya. Ini untuk teman-teman yang baru belajar Excel tentu akan ya sedikit berbeda ya ininya. Nah sekarang kita akan coba membuat formula yang ada di if di dalam ini atau if bertingkat ini ke dalam if s ya. Kita coba dengan kondisi yang sama, nanti kita bedakan formulanya ya. Tekan sama dengan, kemudian kita pakai if s, buka kurung. Nah argumen yang pertama adalah logicalnya adalah kita tulis apakah nilai ini lebih besar sama dengan dari ini ya, B4 tadi. Mirip sebenarnya, untuk kondisinya mirip ya. Kita kunci dulu F4 ya, kemudian tekan koma. Aduh maaf, saya ulang biar nggak bingung. Apakah ini lebih besar sama dengan dari ini ya. Kemudian saya kunci dulu untuk B4 nya, tekan F4, tekan koma, kemudian
parameter berikutnya adalah value if true. Jadi jika 93 lebih besar sama dengan dari 90, apa yang mau kita tampilkan yaitu adalah baik sekali ya, misalnya ya. Jadi saya tampilkan saja sel yang ini ya, saya kunci saja di sini F4 C4, kemudian kita klik dan blok F4 ya, seperti ini. Oh ya, yang tadi seharusnya di sini bisa kita ubah menjadi F4 ya, C4 ya, jadi tidak harus mengetik baik sekali, baik dan cukup seperti tadi. Nanti kita ubah ya, C4, kemudian kita lanjut dulu untuk fs-nya, koma, kemudian logical kedua. Jadi tidak perlu menuliskan if lagi. Jika tadi kita di sini menuliskan if lagi, untuk fs ya kita tidak perlu menuliskan if lagi. Jadi cukup logical berikutnya yaitu adalah apakah nilai ini lebih besar sama dengan dari ini ya, patokan nilainya, patokan berikutnya, karena tadi yang 90 sudah ya, kita tekan F4 untuk mengunci ya, kemudian koma, hasilnya adalah baik sekali ya, dalam hal ini adalah sel sampingnya, kita tekan F4 untuk mengunci lagi, koma lagi, apakah ini lebih besar sama dengan dari sel berikutnya ya, F4, hasilnya adalah cukup ya, F4 lagi, kemudian yang terakhir apakah ini ya lebih besar sama dengan 60 ya, tekan F4 untuk mengunci, kemudian hasilnya apa, kita tampilkan kurang, tekan F4, oke, tutup kurung, tekan enter, sudah menampilkan hasil yang sama dengan formula yang kita buat tadi di sini ya. Oke, jadi ini jika kita klik dan drag ke bawah, hasilnya adalah sama persis ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan fs ini lebih menyederhanakan bentuk f-nya di sini ya. Jadi jika ini baik sekali, baik, cukup dan tidak terdeteksi ini kurang, ini bisa kita ganti dengan sel yang ada di sini ya. Maaf, saya tadi kurang pas. Saya ganti dengan ini ya, saya tekan F4. Ini juga saya ganti dengan sel yang ada di sampingnya ya. Baik, saya tekan F4 lagi untuk mengunci, cukupnya juga saya ganti dengan sel yang ada di sampingnya, tekan F4, kemudian kurang juga saya ganti kurang, tekan F4, tekan enter, hasilnya adalah sama. Saat saya klik dan drag, hasilnya pun tetap seperti yang kita buat tadi ya. Jadi jika kita bedakan if di dalam if memerlukan formula if lagi, dan memerlukan formula if lagi. Dan mungkin untuk pengguna Excel yang masih pemula juga masih sering kelewat untuk menentukan jumlah tutup kurung yang ada di sini ya. Tetapi dengan menggunakan fs ya, kita hanya cukup menampilkan kondisi, kemudian hasil jika benar, kondisi lagi, hasil jika benar, kondisi lagi, hasil jika benar, dan seterusnya sampai 127 kondisi. Jadi enggak untuk pengguna Excel yang sudah mahir nggak terlalu signifikan apa yang diberikan Microsoft untuk fs ini, akan tetapi mungkin lebih menyederhanakan saat kita melihat formulanya ya, jadi lebih simpel jika kita baca ya. Contoh kedua akan saya berikan di sini ya. Kita juga bisa menampilkan hasil-hasil sesuai yang ada di satu tabel yang lain. Jadi misalnya jika kita lihat di Microsoft tadi memberikan satu contoh yang lumayan menarik ya. Ya ini, jadi di Microsoft membuat satu contoh yang bisa memberikan kita hasil dari satu nama hari ya di sini. Jadi patokannya adalah F3, kemudian menampilkan nama harinya. Jadi bisa saja saya membuat sebuah tabel yang lain dan akan menghasilkan satu hasil yang lain saat saya mengetikkan nomor di sini ya. Misal ini di sini, misal saya membuat sebuah daftar nama siswa ya, misalnya saya membuat sebuah nomor di sini,
ada nomor 1 2 3 4 5, misalnya nama siswa sini nama. Jadi bisa mirip dengan VLOOKUP ya nanti, akan tetapi ya mungkin lebih ke apa ya, agak lebih rumit menuliskan formulanya, tapi tidak masalah. Untuk pengetahuan kita saja, nama kemudian saya tuliskan gini aja lah. Ini misalnya ini tabel data atau tabel absensi lah ya, absensi siswa seperti ini. Nomor 1 misalnya Heru, kemudian Monas, kemudian Excel, kemudian Indonesia, kemudian apa ya, Power Pivot lah misalnya. Kemudian kita buat di sini misalnya ada data nilai lah ya, misalnya data nilai siswa. Nah, di sini kita menuliskan nomor urut siswa ya. Di sini kita tampilkan nama siswanya. Saya lebarkan ya, nama siswa. Jadi saat saya nanti menuliskan nomor urut siswanya, maka akan tampil nama siswa di sini ya. Cukup menarik sebenarnya ya FS ini ya. Kita coba lagi. Jadi nanti isiannya adalah di sini saya buat kotak saja sesuai kebutuhan nanti ya, seperti ini. Jadi saya tuliskan rumus di sini F dengan S ya, buka kurung, kemudian kondisi if jika ini nomor urutnya sama dengan ini ya, sama dengan nomor urut siswanya. Oke, sebentar, jika ini sama dengan ini ya, saya tekan F4 dulu karena saya ingin mengunci ininya, range-nya, atau nanti sajalah kita tekan F4 nya, akan menampilkan ini ya. Kemudian koma lagi, jika ini sama dengan ini maka akan menampilkan ini ya. Kemudian jika ini sama dengan ini akan menampilkan Excel ya. Jika nomor urut siswanya, maaf saya salah klik ya, saya ubah dulu, menampilkan Excel ya, kemudian koma, parameter yang berikutnya atau logical task berikutnya ini sama dengan ini akan menampilkan Indonesia ya. Kemudian koma lagi, jika nomor urut siswa ini sama dengan ini akan menampilkan Power Pivot. Nah, sekarang kita coba untuk jika nggak ada yang ditemukan. Nah, ini karena value terakhirnya nggak ada yang ditemukan, kita tulis saja di sini, coba ya, tidak ditemukan, seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Oh, masih ada yang salah ya. Kita tuliskan di sini true ya, kemudian tidak ditemukan. Kita coba ya, kurung enter ya. Di sini karena kita belum menuliskan apapun di nomor siswa, maka hasil yang disampaikan adalah tidak ditemukan. Di sini rekannya bisa menandai bahwa saya menuliskan true di sini. Kemudian saya menuliskan kondisi jika ditemukan true atau tidak ditemukan data apapun, maka true ini akan tereksekusi dan true ini akan menampilkan data tidak ditemukan. Bagaimana saya tahu ini saya harus menuliskan kata true? Jadi tadi di sini disampaikan ya di dokumentasi Microsoftnya, di bagian mana tadi ya, remark kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, ini disampaikan to specify default result, enter true. Nah, ini jadi saya memasukkan true di sini. Dan jika tidak ada yang ditemukan, maka akan menampilkan apa yang kita tulis pada kondisi terakhirnya ya, di sini ya, tidak ditemukan ya. Saat saya tekan 1, tekan enter, akan menampilkan Heru. Saya tekan 2, saya isi 2, menampilkan Monas ya. Sama atau mirip dengan VLOOKUP ya. Jadi menarik sebenarnya ini.
Jika saya klik dan drag ini, atau saya kunci dulu untuk B13 ini, B ya, kolom-kolom yang ada di sini nanti harus kita kunci, yang ada di C, B sama C harus kita kunci karena ini jadi tabel patokannya ya. Saya kunci dengan F4, kemudian C13 nya juga saya kunci F4, B14 saya tekan F4, C14, F4, 15, F4 dan seterusnya ya sampai habis. Nanti bentar saya lanjutkan dulu sebentar. B17 F4, C17 F4, kan enter. Saya klik dan drag, maka hasil yang ada di sini nanti akan tidak ditemukan ya, tidak ditemukan. Tapi saat kita isi di sini misalnya dengan 5, hasilnya power pivot sama seperti tabel acuannya. Saya isi dengan 1, tambahkan hero. Saya isi dengan 4, tambahkan Indonesia. Jadi tergantung kreativitas ya rekan-rekan untuk menggunakan EVS ini. Silahkan dieksplor, dicoba-coba untuk formula EVS nya ini. Mudah-mudahan dengan sedikit modifikasi bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari formula EVS ini. Baik, demikian tutorial kali ini bersama saya Rumunas Prasetyo. Buat rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video tutorial saya yang lain. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis di bawah kolom tutorial saya, tidak masalah ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum tergabung dalam grup Facebook saya, silahkan gabung di grup saya ya, di grup bantuan makro. Jadi saya buka Excel saya, ini adalah grup saya ya. Sebentar ya, ini adalah URL-nya adalah www.facebook.com/group/Rumunas, atau nama grupnya adalah bantuan makro /VB Excel Power Pivot Power Query DAX Indonesia. Silahkan gabung di sini, nanti sampaikan permasalahan rekan-rekan. Insya Allah jika saya ada kemampuan dan saya ada waktu, akan saya jawab dengan video tutorial biar rekan-rekan bisa mempraktekkan di tempat kerjanya. Baik, demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam melakukan tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.